سلم يا المسلمين بالنبي الخير وبأم المؤمنين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة بنت القبول وتمام كل صول ومأمون وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب إن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركتهم وأسرارهم وأنوارهم العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wa syuru'an yastaqbil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fis sanadil muttasili ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a nabi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa syuru'un fi saffin qabla itmami ma qablahu min as-saffi. Dan makruh masuk di dalam barisan
sebelum menyempurnakan barisan yang ada sebelumnya. Kita kalau sholat berjamaah, kalau barisan di depan masih ada yang kosong, lalu bikin barisan yang di belakang, itu makruh. Ya, jadi hati-hati. Ini juga kejadian banyak. Barisan depan masih kosong, dia main ngisi aja, bikin barisan di belakang. Nah, ya. Walaupun dia cuma sendiri satu, itu satu orang berdiri makruh. Orang ikut lagi, ikutin barisan makruh. Dia ikut lagi makruh. Sepanjang itu makruh kalau yang di depannya masih kosong. Kalau makruh bagaimana? Akan meluputkan pahala jamaah. Jadi percuma, pahala jamaahnya nggak dapat. Jadi yang seharusnya dia mendapatkan fadilah 27 derajat karena dia tidak menyempurnakan barisan yang ada di depan, itu kosong didiemin aja, itu nggak dapat, nggak mendapatkan pahala sepanjang barisan yang sebelumnya itu. Barisan di depan kosong, maju, isi, jangan didiemin aja. Ini kadang masih masa bodoh, gitu ya. Masih baru masa bodohnya, badan depan kosong, udah, nggak paham atau memang lupa atau gimana, gitu. Jadi suka terlihat. Berarti harus barisan depan isi, gitu. Ya, jadi jangan sampai kosong. Kata Nabi, man wasala safan wasalahullah, wa man qata'a safan qata'ahullah. Siapa orang yang menyambungkan barisan, nanti Allah akan sambungkan dia dalam kebaikan. Dan siapa orang yang memutuskan barisan, Allah bakal putusin dia. Jadi benar-benar diisi. Bagaimana kalau kondisi sekarang? Nah, ya, kondisi sekarang gimana nih? Itu. Di Masjidil Haram aja begitu. Ya. Senggang-senggang juga. Padahal Syekh Ibnu Hajar ditanya, ammal ibtila bihi fil Masjidil Haram. Bagaimana perkara ketiban bala yang terjadi di Masjidil Haram? Itu ya.
Itu apakah itu hal yukrahu wa tufawwitu bihi fadilatul jamaah? Apakah itu dimakruh dan dapat meluputkan fadilah jamaah? Dijawab, na'am yukrahu zalika lil ahadisil atiyah. Makruh. Tuh ya. Karena ada hadis-hadis yang sudah jelas begitu. Dianggap makruh jika dia tidak mengosongkan barisan itu. Ini kita bicara prinsip dulu. Jadi ketika tidak dikosong, nggak diisi yang kosong, makruh. Nah, sekarang menyangkut masalah pandemi. Ya, menyangkut masalah pandemi. Kalau kita lihat di media-media saja, antara dokter yang satu dengan dokter yang lain itu sudah memiliki pandangan yang berbeda terhadap satu pandemi. Ya, kan gitu. Kan kita jadi bingung. Ini dokter begini, pandangannya begini. Ini dokter yang itu begini. Ini gimana nih? Kita jadi bingung. Tuh. Kita jadi bingung. Jadi yang benar yang mana? Pelajari, telaah, pahami apa yang disampaikan. Mana yang lebih rasional, mana yang lebih ilmiah yang ada di media, itulah yang kita cerna. Itu, ya, itulah yang kita cerna. Wabah yang terjadi pada masa dahulu, seperti wabah yang terjadi pada masa Al-Imam Syekh Ibnu Hajar, wabah taun. Itu orang yang kena banyak bergeletakan. Kena nggak lama umurnya, tek, langsung tepar. Tuh, begitu tuh. Ini kena, udah. Nah itu tuh baru namanya benar-benar wabah. Wabah penyakit yang itu yang benar-benar yang dahsyat. Lah ini kan kagak. Yang ngantri di rumah sakit masih bertahan sampai di ruang IGD, sampai di luar-luar masih bertahan berhari-hari. Masih bertahan berhari-hari. Itu. Nah kan itu menjadi satu pertanyaan. Ya. Apakah hal ini sebegitunyakah lalu urusan syarak disangkut pautkan yang sudah baku ketentuannya itu? Nah, sampai sebegitukah? Itu beberapa pandangan dari dokter. Seberapa besar sih daruratnya itu? Gitu. Apakah sebegitukah urusan syarak sampai dibikin dicampur baur? Itu diacak-acak kalau cara kita. Orang udah bener-bener Nabi ngajarin bener-bener begini, begitu. Diacak-acak, macam-macam. Giliran foto bareng-bareng rapat-rapat. Tuh ya. Giliran foto bareng-bareng rapat-rapat, gitu ya. Giliran ngobrol rapat-rapat. Giliran belanja di pasar rapat-rapat. Di jalanan, tadi ngisi gas, penuh banget di jalanan. Gitu ya. Nah ini apa segini-gini PPKM ini yang marah sampai ngantri motor kayak bulan puasa. Apa segini-gininya ini? Giliran mati disatronin, giliran jalanan aja disatronin. Gitu. Ya. Itu nggak disatronin tuh yang begitu tuh. Orang yang kumpul di masjid itu kan dia yang lebih mempunyai pengaruh untuk dihilangkannya karena mengharap ridha Allah. Ini yang wadah yang punya pengaruh untuk mengharapkan ridha Allah. Gitu. Jangan disatronin begitu. Nah kalau mereka yang di mana-mana itu nggak ada pengaruhnya. Gitu. Yang harus ditertibkan orang-orang dagang, yang harusnya ditertibkan. Itu kan itu yang menjadi pemicu di mana orang jadi berkumpul. Oh mereka kan punya kebutuhan masing-masing. Oke. Mereka punya kebutuhan masing-masing.
masing-masing punya kebutuhan, tapi mereka memiliki kebutuhan prinsipnya pribadi masing-masing. Tapi kalau ini kebutuhannya buat seluruh, itu ya, menggapai ridha Allah, ya itulah tempatnya di sini. Nah, makanya standar daruratnya seperti apa sih, sehingga urusan syara sampai diacak-acakin begini, begitu, ya. Nah, tinggal permasalahan ini kembali kepada kekuasaan. Kita sebagai orang yang di bawahan, ya daripada ngapa-ngapa, ya daripada ngapa-ngapa, gitu, ya. Ya udah dah, turutin aja, gitu. Ya. Jadi daripada ntar jadi panjang urusannya, ya udah dah turutin aja dah. Dah Jumat, ya, sopnya disengeng-sengengin, ya. Ya, gitu. Jadi permasalahannya permasalahan keterpaksaan, bukan permasalahan karena kedaruratan, gitu. Keterpaksaan. Nah di sini, ya, kita bukan mempermasalahkan masalah pandeminya, tapi yang kita permasalahkan adalah tingkat kedaruratan itu sampai urutan syarat diacak-acak sejauh mana sih, gitu ya, dalam penerapannya itu, tuh ya. Lalu bagaimana dengan kondisi orang yang di pasar, bagaimana dengan kondisi orang yang di jalan, apakah itu juga menjadi satu perhatian atau tidak? Kalaupun mau diusut ya semuanya, gitu, bisa gak ngatur? Nah itu dia masalahnya. Nah lalu bagaimana nih kondisi kita begini, urusan sop barisan begini, wallahu a'lam. Ya. Intinya kita sudah punya niat ingin melakukan sebaik mungkin, tapi kita berupaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan kebijakan penguasa, ya sudah, kita ikuti apa adanya. Intinya gitu. Dari naluri hati kita maunya bagaimana? Ya Allah, hamba pengen ya Allah untuk menjalankan syariat yang kau ajarkan terhadap nabimu, tapi kondisi yang memang tidak memungkinkan bagi hamba, ya Allah, ya sudah. Inilah yang hanya yang hamba bisa lakukan seperti ini, ya Allah. Jalan. Itu ya. Ya kalau syukur-syukur, kalau mau ya kembali, dapat lagi ntar gila, nah orang lagi. Ya gitu. Tetap prokes tetap jalanin, itu kan aturan, kebijakan, ya kebijakan pemerintah ikutin, ya pakai masker, jaga jarak, ikutin. Ya, kita bukan mempermasalahkan prokesnya, yang kita mempermasalahkan syariatnya. Walaupun MUI sudah ngomong begitu, memutuskan mengikuti, ya MUI juga saya rasa itu ya keterpaksaan juga dia ngomong begitu, ya, gitu ya, karena ada instruksi dari atasannya bisa jadi. Wa wuqufuz zakaril fardi an yasarihi wa wara'ahu wa muhaziyan lahu wa mutaakhiran katsiran, dan berdirinya laki-laki sendiri dari sebelah kiri imam, laki-laki sendiri di sebelah kiri imam, wa wara'ahu, dan di belakangnya imam. Laki-laki berdiri sebelah kiri sendiri, makruh sholatnya. Di belakang imam sendiri, makruh. Wa muhaziyan lahu, sejajar dengan imam juga makruh. Wa mutaakhiran kasiran, mundur yang banyakan juga makruh. Jaraknya sampai 2 baris, makruh. Hati-hati tuh masjid, kudu diperhatikan. Kadang sop imam dengan ini kadang suka ada yang jauh, padahal ukurannya adalah 3 ziro, 3 hasta.
Melebihi dari batasan itu makruh. Ya. Itu wa kullu hadhihi tufawwitu fadilatal jama'ati. Kesemuanya ini akan meluputkan fadilah jamaah. Kesemuanya akan meluputkan fadilah jamaah. Jadi fadilah jamaahnya hilang. Fadilah jamaahnya hilang. Kama sarrahu bihi, sebagaimana mereka telah menjelaskan dengan hal itu. Bisa, dia punya hak. Maksudnya nggak ada perjamaah gimana? Putus. Oh enggak memutuskan. Kalau ada anak kecil enggak memutuskan shop jamaah. Tapi kalau nih anak hilang, majuin depan. Kadang suka begitu tuh. Bocah hilang, yang di depan diem aja. Maju ke depan gitu. Kosong maju lagi. Tuh. Itu udah sering aneh omongin. Masih aja kagak ada yang peduli maju ke depan. Gitu ya. Bocah maju gitu. Jadi jangan dikosongin. Kesadaran, lihat barisan depan kosong, maju. Terus maju. Udah gitu. Ya. Wa yusannu alla yazida ma baina kulli saffain. Sunnah, jangan lebih di antara dua shaf, wal awwali wal imami ala salasati azru'. Barisan pertama dan imam jangan lebih dari 3 hasta. Jadi antara ini dengan ini jangan melebihi dari 3 hasta. Kalau melebihi jarak dari 3 hasta, makruh, hilang pahala. Oke, kalau ini mungkin ada pas 3 hasta. Nah, kadang suka ada yang shop jamaahnya nih lebih panjang, imamnya mihrabnya lebar banget, kadang sampai ke depanan. Kalau dihitung 3 hasta bisa lebih. Seorang imam juga harus perhatikan, ini jaraknya kedekatan apa jauh nih. Nah, itu perhatiin. Ya, enggak juga sih. Enggak jauh, standar. 3 hasta itu kan ini masih lebih. Ini masih enggak ada 3 hasta. Kurang. 3 hasta itu 62. 1 hasta 62. 1 hasta 62. Berarti kalau 3 hasta apa? Nah itu segitu. Ya. Kalau 2 meter, nah baru. Wa yaqifu khalfal imami ar-rijalu summa sibyanu summa nisa. Berdiri di belakang imam urutannya adalah laki-laki, ya. Di belakang imam urutannya laki-laki, summa sibyan, lalu anak-anak kecil, summa nisa, lalu perempuan. Tuh urutannya. Laki-laki dulu, nah ter anak-anak kecil barisan belakangnya, tuh ya. Nah perempuan belakangnya lagi,
Ya. Hah? Iya. Ya nggak masalah. Orang tuanya aja yang telat. Orang tuanya aja yang telat. Jadi bukannya maju baru langsung baris, bocah didiemin. Gitu. Jadi ya yang salah orang tuanya. Kenapa datangnya bukannya langsung maju? Kalah sama bocah. Kalau bocah udah diam di situ nggak boleh dikusik-kusik. Nanti ada di sini. Ya. Nih lanjutannya. Wala yu'akharu sibyanu lil balighina litihadi jinsihim. Jangan dimundurin anak kecil bagi orang-orang yang balik karena mereka satu jenis. Jadi kalau anak kecil laki-laki dia sudah berada di situ, jangan diusir, sono. Nggak boleh. Dia punya hak. Kalau dibalikin apa hak lo mundurin gue? Ya. Nggak boleh mundurin, itu hak dia. Ya, hak dia. Kecuali kalau dia mundur, dia belum berdiri. Nah, boleh kita cegah. Tempatnya jangan di sini, karena dia belum netep. Tapi kalau dia netep di situ, kita suruh mundur, nggak boleh. Jangan. Sama pangkatnya laki-laki. Kecuali kalau perempuan suruh mundur. Tapi kalau anak kecil jangan. Jadi kalau mau mencegah sebelum dia berada di situ. Bisa mundur di belakang. Nah, itu. Ya. Tuh ya. Itu mengenai masalah sop barisan. Hah? Lebih parah lagi. Itu bukan masalah pahala jelas. Artinya gini, kemakruhan itu bukan sesuatu yang dianggap makruh tahrim, sesuatu yang haram, bukan. Jadi hanya meluputkan pahala. Sekarang kalau kita sholat sendiri, ya ada ruginya juga. Apa kerugiannya? Orang kalau sudah sholat dihitung berjamaah, dia akan mendapat rahmat. Dia sholat sendiri nggak dapat apa-apa, ya rugi. Dan itu bukan satu solusi. Kalau gitu sholat masing-masingnya, itu bukan solusi. Menghinakan syariat namanya. Menghinakan syariat. Tapi kalau permasalahan pandemi yang tadi Anda bilang, tadi prinsip dasarnya begitu hukumnya. Cuman kalau masalah pandemi seperti ini, itu kembali kepada kebijakan ke penguasa. Di mana kita tidak punya wewenang itu ya, yang sifatnya itu ya menentang secara habis-habisan gitu ya. Dengan ada konsekuensi begini gini. Nah, itu dia permasalahan. Ya nanti kalau gitu apakah kita buat pahala? Wallahu a'lam. Tuh urusan hati masing-masing Allah dah. Ya, wallahu a'lam. Ya, apakah itu berpahala? Ya mudah-mudahan aja Allah memaklumi, atau bisa jadi itu mereka yang pegang kebijakan, yang punya urusan. Itu ya. Kayak gitu.
Karena belum pernah dengar juga wabah di zaman Nabi itu, belum pernah dengar. Ketika terjadi wabah tahun, apakah tidak ada sholat berjamaah atau sholat berjamaahnya dibikin renggang-renggang, itu belum pernah dengar, belum pernah baca. Istilah-istilah membahas masalah-masalah seperti itu dulu belum pernah dengar, belum pernah baca gitu ya. Baru kali ini aja gitu, baru di masa sekarang aja. Biasanya kan kalau dikontrol sholat Jumat doang, sampai ada Satpol PP-nya. Tuh. Kalau yang sholat lain kan nggak dikontrol, nggak terlalu. Oke, kita lanjut. Wa minha ilmun bintiqali imamin bi ru'yatin lahu aw li ba'di saffin aw sima'in li sauti aw sauti muballighin thiqatin. Setengahnya lagi di antara syarat salat berjamaah mengetahui perpindahan gerak-gerik imam. Kita kalau mau sholat berjamaah harus tahu imamnya itu bergerak, ruku, sujud, i'tidal, harus tahu. Itu ya. Kalau kita nggak tahu gerakan imam, ruku sujudnya, itu nggak sah sholat jamaahnya. Itu nggak sah sholat jamaahnya. Dengan cara apa? Biru'yatin lahu, dengan cara melihat kepada imam, lihat imamnya ruku, dia lihat imamnya ruku, oh ruku, imam sujud, oh, lihat. Au li ba'di saffin, dia nggak ngelihat imam, tapi dia ngelihat saf barisan di depannya. Bisa jadi otomatis, masa iya barisan di depan kita ngebohongin yang di belakang ya. Imam ya, imamnya belum ruku, imamnya belum bangun dari ruku, barisannya di depannya sepakat. Nah barisan di belakang nggak tahu, dia nggak ngeliat imam, dia ruku aja deh, dibohongin, masa iya ya. Nah dia akan ngikutin barisan di depan, kanannya di depan, niat imam. Au sima'in li sauti, atau mendengar suara imam, imamnya didengar suara imam. Allahu Akbar, dengar, ah dia ruku, dengar tuh. Dia nggak niat, tapi dengar suara imam, ya dengar, bisa. Masa iya imam bohongin makmum, orang belum ruku ya. Allahu Akbar, dia masih baca surah aja, bismillah ya, makmum yang nggak dia ruku, ya imam bohongin makmum nih. Au sauti muballighin thiqah, atau suara mubaligh kayak macam Bilal, suara mubaligh. Jadi imam suaranya pelan, Allahu Akbar. Nah di belakang imam ada mubaligh, tuh ya. Nah dia mengeraskan Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah, Sami'allahu liman hamidah. Nah itu mubaligh. Jadi dengar suara. Jadi mengetahui gerak-geriknya imam bisa diketahui dengan melihat langsung ataupun dengan suaranya.
Kalau nggak bisa ngelihat imam, nggak bisa dengar suara, itu ya, nggak ngelihat barisan di depannya, ya udah, percuma sholat jamaahnya. Ya. Kayak sholat berjamaah, ya. Dia sholat di sini, imam di sini, makmum ada di atas, lantai atas sono pojokan, lihat kagak, dengar kagak. Nah dia dari mana tahunya tuh imam ruku, imam sujud? Nah itu nggak sah gitu. Dia nggak tahu. Ya kan ada suaranya. Ada mubaliknya. Gitu. Kalau ini kan imamnya pelan, aki-aki. Allahu Akbar. Sami Allah min hamidah. Lah makmum yang di atas nungguin baca Fatihah, baca surah. Ini kapan rukunya? Nah itu yang agak sah. Jadi main kira-kira aja. Kalau udah begitu, main kira-kira udah dah. Udah ruku kali, ruku sendiri. Padahal imam belum. Nah, jadi salah tuh. Tahiyat. Udah salam kali, udah sama. Assalam. Jangankan yang begitu ya, jangankan yang di sana. Yang ada barisan depan aja imamnya suaranya pelan. Dipikir udah bangun sujudnya. Jadi imam niatan. Ya, suaranya pelan banget. Enggak ketahuan bangun dari sujudnya, enggak tahu udah tahiyat. Dia nungguin aja ada sujud, lama amat belum juga. Imamnya pelan baca takbirnya. Udah tahiyat. Udah tahiyat. Enggak lama salam. Nah, itu. Wa minha ijtima'uhuma al-imami wal ma'mumi bimakanin. Setengahnya lagi berkumpulnya imam dan makmum dalam satu tempat. Imam dan makmum satu tempat. Jangan lain tempat. Gitu. Imam dan makmum satu tempat. Kalau imam dan makmumnya lain tempat, itu ada aturannya. Makanya orang kalau sholat berjamaah pakai TV, sholatnya di rumah, iya, kan kelihatan dari TV, CCTV nih, Allah Akbar, kan kedengaran suaranya, gambarnya juga ketahuan kelihatan, sah dong sholat jamaahnya? Oh enggak, kenapa? Lain tempat, dia bukan di masjid, dia di luar masjid. Satu masjid itu satu tempat, bawah atas satu tempat, nah, itu bisa, itu bisa.
kama uhida alaihil jama'atu fil asril khaliyah, sebagaimana yang sudah diketahui jamaah-jamaah tersebut pada masa-masa yang lalu. Jadi jamaah-jamaah tersebut pada masa yang lalu ya begitu, satu tempat tuh satu masjid. Andai kata lain tempat, nanti ada aturannya. Kadang kan ada orang sholat sampai ke jalanan, kan jalanan udah lain tempat, jalanan udah lain tempat tuh. Nah, itu nanti ada aturannya. Bagaimana sholat berjamaahnya? Tuh, ya. Apakah sah atau tidak? Tuh. Fa in kana bi masjidin, kalau keduanya ada di masjid, wa minhu jidaruhu wa rahbatuhu, di antara bagian masjid adalah temboknya, kemudian terasnya, wahiyya ma kharaja anhu, yaitu yang keluar dari garis masjid, lakin hujira li ajli, akan tetapi diberi batu ya, untuk masjid. Tuh. Teras ya, itu teras termasuk masjid. Sawa'un a'ulima waqfiyatuha masjidun au juhila amruha, sama ada diketahui wakafnya itu masjid atau tidak diketahui, amalan bizahiri, karena memandang dengan yang zahir. Sebidang tanah ini tadinya bukan masjid, cuman tahu-tahu jadi masjid, tuh sebidang tanah ya. Nah, yang penting amalan bizahir, zahirnya bagaimana, nyambung nggak sama bangun masjid, nyambung ya udah, berarti dia masuk masjid. Wa huwa tahwitu, yaitu dibikin tembok. Lakin malam yutayaqqan hudusuha ba'dahu, akan tetapi selagi tidak diyakini ya, terbitnya kewakafan itu setelahnya ya. Jadi andai kata sebidang tanah itu memang orang mewakafkan itu bukan untuk masjid, tapi si bidang tanah ini itu diwakafkan untuk parkir, tuh ya. Nah, maka hal tersebut ketahuan itu, ini bukan wakaf masjid, gitu. Ini bukan wakaf masjid. Wakaf masjid ini, kenapa jadi dibikin masjid juga bangunan? Nah, itu berarti bukan masjid hitungannya, karena pewakafannya itu jelas gitu ya. Tapi kalau jadi satu bareng, ini tanah ini, sebidang tanah ini nanti akan dibangun masjid. Saya wakafkan sebidang tanah ini untuk dibangun masjid dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masjid, mudah. Tuh ya, berarti ketika dia ada pelebaran ditambahin lagi, nah, itu nggak apa-apa, karena dari awalnya dia sudah mewakafkan begitu. Ini sebidang tanah saya wakafkan, saya minta ini dibangun masjid di atasnya, tuh ya. Nah, terus nanti tinggal diatur dah, gitu ya, di mana tempat-tempatnya, ya udah. Enggak lama ada pemugaran, menambahlah, dipanjangin lagi sampai lahan parkir, nah, itu nggak apa-apa, karena sudah jelas. Wa annaha ghairu masjid, bahwa itu adalah bukan masjid. La harimuhu, tidak termasuk masjid. Harimuhu itu nggak termasuk masjid. Apa itu harim?
wa huwa maudi'un ittasala bihi wa huyya li maslahatihi. Harim itu tempat yang menyambung dengan masjid namun disediakan untuk kemaslahatan masjid. Kan sibabi ma'in, seperti kocoran air, tempat wudu. Wawat ini alin, tempat naruh sendal. Nah, itu kalau tempat naruh sendal bukan masjid. Orang kalau ngelepas sendal, itu bukan masjid. Ya. Orang wudu, itu bukan masjid. Gitu. Sahal iqtida'u, sah bermakmum. Jadi sah itu bermakmum. Kalau dia melakukan sholat di satu tempat, selagi dia berada di dalam masjid. Wa in zadatil masafatu bainahuma ala salasimi'ati zira'in, meskipun bertambah jaraknya 300 zira'. Kalau satu tempat lebih dari 300 zira' nggak apa-apa. Contoh begini, imam dia sholat di sini, dia sholatnya di sono sendirian, itu masih sah. Ini bicara sah, itu masih sah, cuman jamaah aja kurang. Dia masih sah, imam di sendiri, dia sono. Kenapa? Karena jaraknya itu masih dalam satu tempat, di mana aja gitu dia sholat, asal syaratnya terpenuhi, bisa lihat ketahuan, itu sah, walaupun dia sendiri sono. Orang lagi sholat sendiri, ya, taruh gampang gini dah, mau sholat jamaah, ya. Ada orang sholat sendiri jauh banget ke sholat Istiqlal, jauh banget. Dia pengen deketin, kejauhan, kecapean, dari jauh aja dah sholat jamaahnya dah. Nah, jadi tuh, jadi sah jamaahnya, ya, sah. Ini bicara sah, lain bicara fadilah, gitu ya. Sah jamaahnya. Kalau satu tempat, biar kata 500 meter, ini imam makmumnya 500 meter, sah, tuh, ya, sah. Hah? Enggak dapat. Kalau kosong jaraknya, kan tadi jaraknya jangan lebih dari 3 hasta. Kalau berbicara sah, sah. Tapi kalau makmum yang di luar di jalanan, itu nggak boleh lebih dari 300 hasta, nggak boleh lebih dari 300 hasta. Nah, kalau makmum yang di jalanan. Kalau sendiri juga ya, kalau menyambung dengan jam shop itu dapat, biar kata lebih panjang. Ini kalau sendiri, ya, ada imam di situ, dia sholat di sana jalanan, Allahu Akbar, itu masih sah. Itu ya. Kenapa? Karena nggak melebihi dari 300 hasta. Jadi misalkan wa in zadatil masafatu bainahuma ala salasi mi'ati zira', meskipun lebih jaraknya dari 300 hasta. Nggak masalah itu, kayak di lapangan aja masih sah. Awi ikhtalafatil abniyatu, atau bangunannya lain-lain, nggak jadi masalah kalau bangunan lain-lain. Yang satu di ruangan utama, yang satu di samping, itu nggak masalah. Yang satu di menara, gitu, nggak masalah. Itu menara masih jamu, ini lantai atas nih, itu masih masjid juga. Ya, jadi masjid dari sini ke atas. Itu ya, ada pantangan juga, hati-hati ya. Jadi nggak boleh sembarangan. Beludah di masjid hukumnya haram,
beludah di atas juga nggak boleh. Nggak boleh. Itu masjid masuk. Summa qala bi khilafi man bi bina'in fihi la yanfudu wallahu a'lam. Bacaannya wal qalbu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalbu wal jawarihu min a'zami ni'amillahi ala ibadihi. Hati dan anggota tubuh merupakan nikmat Allah yang paling besar terhadap hamba-Nya. Kita punya hati, kita punya anggota tubuh, itu nikmat yang Allah berikan yang terbesar. Oleh karena itu, faman istamalaha bi ta'atihi wa zayyanaha bi mahabbihi wa sarafa kullan minha fima khuliqa lahu faqad syakara ni'mata wa hafizal hurmata wa ahsanal khidmata wa lahu indallahi jazaa'u syakirin wa thawabul muhsinin. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Siapa yang menggunakan hati dan anggota tubuhnya dengan ketaatan dan menghiasinya dengan yang dicintai Allah dan mengalihkan semuanya di mana itu diciptakan untuk Allah, maka ia telah syukur nikmat dan telah menjaga kehormatan dan memperbagus pelayanannya kepada Allah. Walahu, dan baginya di sisi Allah mendapatkan balasan orang-orang yang bersyukur dan pahala orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang sudah memperbaguskan amalnya. Jadi kalau kita punya hati, punya anggota tubuh, itu nikmat yang paling besar Allah berikan, harus digunakan. Apa yang mesti kita gunakan? Ketaatan. Kita lakukan tuh semuanya. Hati, bentuk ketaatannya dijaga. Kaki, tangan, semuanya ketaatan dijaga. Ya. Wa zayyana bimahabbih, hiasi dengan perbuatan yang Allah cintai. Hiasi itu, jangan melakukan perbuatan yang Allah benci. Dan alihkan semuanya di mana anggota itu diciptakan untuk apa? Untuk Allah. Kalau kita lakukan itu semuanya, maka sungguh telah bersyukur terhadap nikmat Allah, dan dia telah menjaga kehormatannya, dan dia mendapatkan balasan pahala sebagai tanda orang yang bersyukur dan berbuat baik. Jadi besar pahalanya kalau kita punya hati, punya anggota tubuh, benar-benar kita jaga. Ya. Kaki mudah kita langkai nih, kaki kemana tempatnya? Itu ya, ke tempat-tempat yang baik. Tangan untuk memberi, untuk menolong, untuk mengasihi, itu ya. Telinga untuk mendengarkan yang baik, mulut, lidah, mata, itu tuh. Gunakan yang Allah sukai, yang Allah ridhai. Tandanya kalau sudah begitu dia telah mensyukuri nikmat. Dia telah menjaga kehormatan dan pengabdian. Kalau sudah begitu Allah balas. Allah balas dengan pahala yang banyak. Wa man arsala qalbahu wa jawarihahu fi mukhalafatil amri wa ahmalaha wa adha'aha
wa lam yahfazha faqad kafara ni'matallahi fiha wastaujaba adh-dhamma wal uqubata minallahi bisababiha wa satashhadu alaihi baina yadayillahi bima amila biha min ma'asillahi kama qala ta'ala yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Siapa yang melepaskan hatinya ada kebencian, melepaskan hatinya ada riya, ada ketidakikhlasan, ada suudzon, hatinya dilepas, anggota tubuhnya dia lepas, menzalimi orang, kaki melangkah ke tempat-tempat yang maksiat, yang berdosa, di mana orang kumpul untuk berbuat dosa, dia ikut ke situ. Tangan mengambil hak orang lain, tuh tangan. Nah, fi mukhalafatil amri, untuk menyalahi perintah Allah, dinyalahi perintah Allah. Wa ahmalaha, dia sia-siakan perintah Allah. Wa dha'aha, dia biarin tuh perintah-perintah Allah. Walam yahfazha, dan dia tidak jaga. Faqad kafara ni'matallahi, maka sungguh dia telah kufur terhadap nikmat Allah, kufur nikmat orang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur, aku tambahin nikmat. Kalau kau tidak bersyukur, artinya kufur nikmat, maka azabku sangat pedih. Itu. Nah, oleh karena itu dikatakan wastaujabal dzamma, maka orang itu akan berhak mendapatkan celaan wal uqubata, dan siksaan minallah, dari Allah, bisa babiha, dengan sebabnya itu. Dia dapat celaan, dapat siksaan tuh. Inna azabi lasyadid. Wa satashhadu alaihi baina yadayillahi, dan kelak akan menjadi saksi di antara hadapan Allah apa yang ia perbuat min ma'asillah, dari kemaksiatan. Dia berbuat dosa, dia bakal jadi saksi. Tangan, kaki, dia bakal jadi saksi. Keburukan apa yang ia lakukan kalau dia belum bertobat, dia bakal jadi saksi. Sebagaimana Allah mengatakan, yauma tashhadu alaihim, kelak satu hari akan menjadi saksi bagi mereka lidah-lidah mereka. Nih, aku suka ngomongin si fulan begini gini, ngomongin aibnya, kejelekannya begini gini. Tuh, ya. Ngomongin begini, nah itu jadi saksi kalau dia belum bertobat, belum minta maaf. Ya. Wa aidihim, tangannya ngambil hak orang, punya orang diambil, kotak amal dirogoh. Ya. Hati-hati. Lagi ngiderin tanggokan, maksudnya sih mau naruh amal. Ya, malah ngambil duit. Gitu, ya. Nah. Jadi saksi. Saya jadi saksi, gitu ya. Kenapa? Orang ini ngambil ngerogoh tanggokan Jumat. Jadi saksi tuh. Wa arjuluhum, kaki juga jadi saksi. Oh, si fulan dia suka datang ke tempat maksiat nih. Si fulan tempat main judi dia datang. Si fulan ya, untuk membunuh. Si fulan untuk berbuat zina tidak dilakukan. Nah, bima kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan itu mereka jadi saksi. Bahaya tuh. Jadi dia bakal jadi saksi. Jadi tanpa kita sadari, sebenarnya kita ini sudah ada CCTV. Kan CCTV itu akan bisa dijadikan untuk barang bukti atas kesalahan-kesalahan. Anda bersalah, Anda telah mencuri. Oh, dia enak. Oh, nggak bisa dong, jangan nuduh sembarangan. Mencuri dari mana? Saya kagak mencuri. Anda mencuri.
Enggak. Gitu ya. Saya enggak merasa mencuri. Benar, iya, saya enggak mencuri. Awas. Benar yakin enggak mencuri? Iya. Gitu ya. Baik, kalau begitu ada saksinya. Tuh. Mana saksinya? CCTV. Ada yang ngambil kan? Wah iya. Nah, udah nggak bisa ngelak. Iya saya. Tuh. Ini juga nih anggota tubuh kita nih CCTV. Dia memantau gerakan-gerakan kita. Dia pantau gerakan-gerakan kita tuh. Apa yang kita lakukan dipantau oleh anggota tubuh kita. Ini CCTV kita. Kalau kita ketika hidup melihat CCTV mungkin akan hati-hati. Waduh CCTV. Enggak berani. Ada CCTV enggak berani. Nah, jangan dah. Nah. Dia harus hati-hati. Maling pun begitu. Maling kalau yang udah begitu, kalau dia benar-benar perhatiin ada CCTV itu ya. Nah, dia juga masih mikir-mikir gitu ya. Itu kalau maling yang kena CCTV, karena CCTV-nya diem aja. Ya. Tapi kalau CCTV-nya bunyi, petak. Nah, mungkin maling juga pas ngirim motor langsung kabur. Gitu. Kenapa? Dia ingat CCTV-nya hidup. CCTV hidup. Nah, ini tubuh kita nih, kaki CCTV kita nih, tangan CCTV. Mata CCTV, telinga CCTV, semuanya CCTV. Tuh. Kenapa? Dia bakal jadi saksi kita. Kalau CCTV aja yang ada di sekitar ini kita hati-hati banget, nggak berani, tuh ya. Maka oleh karena itu, ya, anggota tubuh kita yang ada di sini itu juga kita harus hati-hati. Jangan sampai kaki kita ini melangkah salah langkah. Jangan sampai tangan kita ini salah langkah. Jangan sampai mata kita ini salah lihat. Telinga kita, hati kita salah jalan. Karena dia akan menjadi saksi atas keburukan-keburukan kita. Iya, termasuk lidah. Wa qala ta'ala al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari itu kami akan kunci mulut-mulut mereka. Mulut udah bisa ngajak ngomong. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, maka kaki akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, apa yang sudah mereka lakukan, mereka akan jadi saksi kita. Kita berharap dia menjadi saksi kebaikan kita, bukan menjadi saksi keburukan-keburukan kita. Oleh karena itu, sebelum datang kematian yang kita tidak pernah tahu kematian itu datang, segera bertobat. Ya Allah, kaki ini udah jalan macam-macam ya Allah, kemana aja nih maksiat ya Allah. Tangan ini suka usil ya Allah. Tuh ya. Mata ini juga udah niat situ ya Allah. Nah itu mohon hamba bertobat ya Allah. Nah itu kalau taubatan nasuha sebutin. Ya kaki, kau sedang melangkah udah jauh yang maksiat. Itu ya, ninggalin kewajiban yang harusnya sholat gara-gara kaki. Ini saya jadi kagak sholat. Yang harusnya ngaji gara-gara kaki jadi saya kagak ngaji. Ya, nganclep kemana tahu main gara-gara kaki nih. Itu ya. Tangan begitu ya, yang seharusnya kita mendermakan sesuatu berat kayaknya. Kebanyakan ngitung duit akhirnya jadi keberatan itu ya. Mata gitu juga lihat hal-hal yang haram. Itu ya Allah, renung itu. Kalau kita sudah renungin, bertobat, udah Allah ampunin. Dia akan menjadi saksi kebaikan kita. Tapi kalau dia nggak tobatin, kita nggak tobatin, dia akan jadi saksi terus. CCTV, ibaratnya CCTV itu kalau dia sudah dihapus atas kesalahan-kesalahan kita, ya udah, ya
dia nggak akan menjadi saksi lagi kebaikan Anda. Kapan sudah dihapus? Tuh ya, jadi sudah dihapus. CCTV gini, ada CCTV juga, waduh CCTV. Nah, dia ketahuan dia tobat ya, aku tobat, gitu ya. Saya nggak bakal jadi dah, saya nggak bakal melakukan lagi. Dia taruh lagi, tuh ya, taruh lagi. Nggak lama, itu ada yang merasa kehilangan, siapa pencurinya? Ini si Fulan, gitu ya, si Fulan. Kamu yang enggak, saya enggak. Mana bukti? Lihat dong CCTV-nya, saya ngambil enggak? Memang saya mau ngambil, cuma sebalikin lagi. Nah, itu menjadi saksi kebaikan lagi. Gitu. Ya, kenapa? Sudah dihapus tobat. Tuh. Ya kan, saya balikin lagi kan? Oh iya, saya enggak ngambil. Saya khilaf tadi kelupaan. Saya pikir punya saya. Nah, ya. Nah, kayak gitu. Ya. Tsumma qala wa amal qalbu wallahu a'lam bis-shawab. Rabbana zidni ilma. Hadirin jamaah, ada maklumat undangan yaitu 7 hari almarhum Bapak Suratijo, ya, Bapak Suratijo, waktunya malam Selasa besok. Ya, jadi mohon kehadirannya 7 hari almarhum Bapak Suratijo, tempatnya di masjid ini. Tempatnya di masjid, sorenya pelaksanaan fidyah. Ya, sorenya pelaksanaan fidyah. Kemudian 7 harinya Abu Yazid Bustami itu malam Kamis. Ya, malam Kamis 7 hari almarhum Abu Yazid. Itu undangan kita jawab insya Allah. Dari jamaah mari kita baca Fatihah buat kondisi lingkungan kita ini, mudah-mudahan Allah angkat wabah penyakit yang ada di lingkungan kita ini. Ya Allah, bersihkan yang terdampak, yang terpapar, semoga Allah Ta'ala sembuhkan ya, yang sakit-sakit semuanya gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan diantaranya Bapak Haji Khair, orang tua saya Bapak Haji Ahmad Fauzi, kemudian Bapak Haji Rusli, Bapak Nasro dan lain-lainnya ya, yang kita tidak ingat ya, kita niatkan mudah-mudahan semuanya yang lagi sakit Allah sembuhkan penyakitnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan fisiknya, dan Allah berikan kesabaran agar itu menjadi penembus dosa-dosa yang sudah dilakukannya. Ada hadini wa ala kulli niyatin salihah bi niyatin sihah wa shifa. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Walhamdulillah 'ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil